Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tentu saja untuk Anda pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini saya senang banget ya karena ketemu sama 3 bapak-bapak keren yang pastinya suka berolahraga. Ciaela, jadi kesindir saya kalau kayak gitu. Saya juga suka sih Pak sebetulnya, cuman olahraganya khusus bagian tertentu Pak, jadi kayak nyemil gitu. Oke. Baiklah, hari ini sangat menyenangkan. Kita bicara soal olahraga, kota pelajar, prestasi, pembinaan, dan sinergi kebijakan. Jadi, bapak-bapak dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pasti memberikan fasilitas luar biasa ya untuk teman-teman pelajar, untuk pemuda, dan sebagainya. Dan didukung sepenuhnya oleh Dewan atau DPRD Kota Yogyakarta. Dalam hal ini adalah Komisi D. Ya, 3 bapak spesial sudah rawuh dan kita akan berbincang-bincang dulu. Halo Bapak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat pasti. Oke, kita punya salam olahraga Jaya. Nah, boleh tepuk tangan nggak? Boleh ya? Biar kita semangat gitu. Oke, hari ini kita bersama dengan Bapak Yoga Prasetyo Prihutomo, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Selamat pagi, Bu. Pak Dewan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, baiklah. Ini kita sita waktu sebentar ya Pak untuk ngobrol supaya masyarakat di Kota Yogyakarta tahu dukungan Dewannya seperti apa. Oke, sembah nuwun Bapak. Ada juga Bapak Denny Sudaryanto SCMM, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Selamat pagi. Iya. Sehat selalu Pak Denny? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Makin muda aja ya, olahraganya apa? Olahraganya jalan di tempat. Oh. Jadi nggak pakai maju. Pemikirannya yang maju. Oke, baiklah. Kemudian ada Bapak Muhammad Ardi Lazuardi SH, Kepala Seksi Pembinaan Olahraga Bidang Pemuda dan Olahraga. Selamat pagi Mbak, selamat. Ya, selamat pagi. Sehat selalu Pak? Alhamdulillah sehat Mbak, tetap semangat. Tetap semangat. Bapak olahraganya apa Pak? Boleh tahu nggak? Saya olahraganya renang. Oke. Dari awal memang saya dari renang kan, kebetulan dari atlet, pelatih juga. Bapak atlet renang ya? Iya. Oh, gaya apa ya Pak kalau saya? Saya kebanyakan gaya saya. Hari ini. Oh, Bapak kebanyakan gaya. Jangan mati gaya tapi. Oke, baiklah. Kita segarkan acara ini. Sepertinya kita guyon sih memang ya. Cuman sebetulnya informasi yang Bapak bawa untuk masyarakat Kota Yogyakarta ini sesuatu yang benar-benar dilakukan ya teman-teman dinas dan tentu ada dewan yang mendukung sepenuhnya gitu. Oke, kalau kita judulnya adalah olahraga, kota pelajar, prestasi, pembinaan, dan sinergi kebijakan. Saya ke Pak Denny dulu ya. Pak Denny, ini ngobrol prestasi dulu ya. Prestasi. Oke, karena ini sesuatu yang baik kan perlu dikabarkan. Barangkali banyak prestasinya, cuman masyarakat Kota Jogja tidak semua tahu. Apa yang mau disampaikan Pak Denny? Prestasi. Jadi olahraga menurut saya sih tidak melulu kita bicara prestasi. Oke. Ada yang lebih dahsyat dibanding prestasi. Jadi olahraga itu bagian dari upaya kita bersama membangun kota Yogyakarta tercinta yang katanya terbuat dari kangen, rindu, dan angkringan. Gitu. Jadi ini kan semangat kita bersama. Kita punya Segoro Amarto. Jadi di olahraga itu yang justru yang lebih dahsyat yang harus kita lebih kelola adalah semangat kebersamaan, sportivitas, gotong royong. Prestasi itu bonus yang kita harapkan tentunya. Baik. Nah, kemudian inilah yang harus kita selalu gelorakan bagaimana sinergi kita bersama dari Bapak Dewan, Pak DPRD, legislatif, eksekutif. Ini kan menjadi sinergi kita yang harus selalu kita bangun. Dan yang lebih penting ini kan masyarakat. Karena tanpa masyarakat, tanpa pelaku olahraga, patriot olahraga kita, kan kita sebutnya patriot ya? Mas patriotnya kan ada. Nah, ini yang harus kita sinergikan. Nah, kesinambungan, keberlanjutan ini yang jauh lebih penting, lebih utama dibandingkan kalau hasilnya kan bonus nih. Artinya ini memang ukuran yang paling gampang itu adalah kompetisi. Itu ukurannya, mengukur seberapa yang sudah kita lakukan itu hasilnya seperti apa. Itu ukurannya di prestasi. Nah, berbicara prestasi, alhamdulillah 2025 kita ada Popda, Pekan Olahraga Pelajar. Alhamdulillah kita juara 1 tahun ini, juara umum. Selamat. Ini luar biasa. Jadi kalau kita bicara roadmap-nya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di ini ada milestone-nya, cetak biru olahraga kita. Target kita sebenarnya di 2027. Tapi alhamdulillah di 2025 kita udah menang. Kita sudah raih itu di peringkat 1. Nah, tugas kita berikutnya maka mempertahankan. Iya. Kan udah puncak nih, nggak mungkin juara 0 gitu. Kan gitu. Jadi harus 1. Nah, kemudian ada
Porda yang baru beberapa saat kemarin selesai. Itu alhamdulillah kita di peringkat ketiga. Oke, tengah-tengah ya. Ya, tengah-tengah. Kemudian ada kita masih ini atlet-atlet kita. Kemudian untuk saudara-saudara kita atlet-atlet yang disabilitas ada juga Peparda, Papeparda. Oh, ada 2 ya? Ada 2. Ya, jadi tadi apa? Yang satu disabilitas yang memang ini atlet yang profesional. Oke, namanya? Jenjangnya Peparda. Oh, Peparda, gitu. oke. Ya, kemudian untuk yang saudara-saudara kita, anak-anak kita yang disabilitas, ada sendiri kompetisinya. Kalau yang anak-anak yang non disabilitas, kemudian masuknya di Popda, ini yang Peparda. Gitu, Oke. gitu. Alhamdulillah kita juga berproses, artinya ini selalu ada jenjangnya naik gitu. Oke. Sebenarnya itu yang bisa kita. Ya baiklah, jadi kalau kita bicara soal prestasi Kota Yogyakarta hubungannya dengan olahraga itu tadi ya yang disampaikan sama Pak Denny gitu ya. Oke baiklah, Pak Ardi melengkapi ya Pak Ardi, karena kan panjenengan juga termasuk di dalamnya atlet renang gitu ya. Tapi bagaimana menghandle teman-teman supaya tadi Pak Denny memang saya sangat setuju gitu ya. Jadi prestasi itu memang bonus, itu kan ukuran ketika kita kompetisi, tapi lebih dari itu bagaimana sikap pemuda-pemuda kita menjadi jauh lebih baik dengan menjunjung tinggi kebersamaan, sportivitas dan lain-lain. Ini menjadi kata kunci ya, karena Jogja tanpa sportivitas kayaknya ya nanti justru kacau ya. Kalau mau ngapain nggak sportif, bukan saya yang ngakuin kalau kita berbuat. Itu kan salah satu ciri sportivitas gitu. Apa yang bisa Bapak sampaikan? Bapak kan touch langsung ke anak-anak ya, ke teman-teman ya? Dengan pelatih juga. Oke. Oh jadi Bapak komunikasi dengan pelatih dan juga dengan pengurus dan langsung dengan atlet-atlet. Oh dengan atlet-atletnya. Oke. Sebentar Pak, laki-laki perempuan atlet-atlet kita banyak mana sekarang? Banyak laki-laki kita. Oh tetap banyak laki-laki ya. Kalau perempuan biasanya olahraga apa Pak? Olahraga yang perempuan tuh biasanya olahraga tim bergu, tapi juga bela diri juga banyak. Oh oke. Ya, bela diri seperti karate, pencak silat juga kita prestasi juga. Oke, itu berprestasi di kota yang perempuan. Iya. Oh ya. Itu juga jadi fokus kita di dinas juga kan, olahraga-olahraga yang kita bina. Ya, tadi menyambung yang disampaikan Bapak Kepala Bidang. Ya. Ya, kita dalam meningkatkan prestasi untuk anak-anak kita ini, kita di tahun 2023 itu membentuk sebuah kegiatan yang kita create untuk meningkatkan prestasi itu kita namai dengan SPOM. Apa itu Pak? SPOM ini Sentra Pembinaan Olahragawan Muda. Sentra Pembinaan Olahragawan Muda. Olahragawan Muda. Ya. Oke. Jadi atlet-atlet. Saya nggak boleh ikut Mas. Boleh. Ada kata muda ya? Masih muda kok. Saya kan remaja. Enggak ya. Oke. Ya jadi itu. Iya, jadi kita bina atlet-atlet dalam SPOM itu dari kita bentuk itu di tahun 2023. Jadi di anggaran 2023 kita sudah membina sebanyak 5 cabang olahraga. Apa aja? 5 cabang olahraga itu atletik, taekwondo, pencak silat, renang, panahan, ya 5. Ya, antusiasme pemuda kalau bidang olahraga di Kota Jogja itu seperti apa sih Mas? Kalau tentang pemuda ini di olahraga kita banyak sekali ya, sangat mereka banyak. antusias? Antusias sekali. Nggak usah pakai dipaksa gitu ya? Nggak usah pakai dipaksa. Baik jadi yang tidak disabilitas ataupun disabilitas? Iya, betul. Jadi tinggal pemerintah, kalau saya lihat, kita tinggal memfasilitasi mereka. Hanya itu aja. Gitu. Mereka hanya butuh perhatian, mereka hanya butuh rumah untuk mengapresiasikan hasil latihan mereka itu aja. Oke. Jadi sebetulnya ekosistemnya berjalan ya Pak Dewan ya? Jalan. Oh ya, ini Pak Dewan seneng dong kalau kayak gini ya Pak ya. Jadi kalau mau dukung tuh jelas-jelas nggak pakai ngoyak-oyak toh Pak. Jangan-jangan nanti kalau kayak saya gitu, waktunya olahraga gitu, pura-puranya ngapain? Ini testimoni Pak Devi, jangan ketawa. Oke, jadi ketika ekosistem itu berkembang menjadi baik, pemerintah memberikan fasilitas ya sudah gayung bersambut ya. Prestasi demi prestasi pasti akan bisa diraih di Kota Yogyakarta. Oke, jadi dari nyender jadi saya bersemangat. Bersemangat karena ternyata. Komentar dulu ya Pak Dewan ya. Tadi apa yang sudah dilakukan teman-teman dinas, dalam ini Pak Denny dan juga Pak Ardi, tadi cerita ke kita. Dari apa yang sudah diceritakan, apa komentarnya Pak Dewan? Ya kalau kita dari DPRD pun sangat-sangat setuju. Kalau kita komunikasi di rapat forum komisi, memang dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kan mitra dari Komisi D, Pak. Ya, nah itu kan kita sangat-sangat support apa yang dari kekurangan dari teman-teman dari Dinas Pendidikan untuk pembinaan itu kaitannya dengan anggaran. Nanti pun kaitannya dikala dari pertandingan itu dari beberapa teman itu yang ada di kedewanan, yaitu mendampingi mereka seperti menjadi yang dalam nanti seperti cabang olahraga ini pendampingnya ini, cabang olahraga ini pendampingnya ini. Beberapa teman kan juga sangat-sangat antusias mendampingi karena memang
harapannya kita dari pemuda-pemuda lah terus kata itu kan kita sangat-sangat support untuk perkembangan anak-anak. Setidaknya ketika bicara soal bagaimana fungsi dewan atau ketugasan dewan, kan ada selain regulasi, kemudian juga pengawasan, tapi Bapak juga bidang anggaran ya Pak. Ya, jadi support itu akan diberikan dan melihat teman-teman sangat bersemangat untuk bisa memberikan fasilitas terbaik untuk masyarakat Kota Yogyakarta. Dan tadi ditanya masyarakatnya semangat enggak, ternyata semangat banget. Kan senang banget ya kita ya. Oke, itulah kenapa kemudian prestasi-prestasi itu bisa diraih. Meskipun itu bukan satu-satunya yang kemudian menjadi tujuan ya ketika kita bicara soal dinas. Oke, Pak, terima kasih. Kita akan tunggu juga bagaimana support-support berikutnya ya Pak. Ngobrol dulu lagi Pak Denny. Tadi Pak Ardi mengatakan sebetulnya negara tinggal memfasilitasi saja. Nah, berarti kan program-program dijalani nih, sudah dirancang nih sama teman-teman dinas gitu ya. Saling melengkapi ya panjenengan berdua. Apa Pak Denny yang mau disampaikan? Kaitan dengan ini kan tugas pokok fungsi Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga, maka fasilitasi itu sudah kita mulai dari jenjang yang paling dasar. Jadi kalau tadi ada SPOM, Sentra Pengembangan Olahragawan Muda, di bawahnya ada SPO. SPO apa tuh? Sarana prasarana olahraga. Jadi kita mulai dari awal. Jadi ada kesinambungan. Jadi kalau di SMP ada namanya kelas khusus olahraga. Oh ya. Jenjang SMP. Ya betul. Kita turun lagi nih. Jadi SPO itu kita mulai dari jenjang SD-nya. Oh jadi? Jadi kita support betul untuk yang jenjang di bawahnya ada. Target utamanya adalah pemasalan olahraga. Jadi bagaimana memasyarakatkan olahraga anak-anak yang mulai dari dini, dari jenjang yang paling SD, itu kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu kita sudah kenalkan dengan macam-macam olahraga. Melalui dinas kita juga sampaikan sportingnya, baik itu terkait dengan sarananya maupun prasarananya. Artinya kemudian kalau olahraganya tadi ada semisal atletik ya, kita bantu untuk secara penganggaran kita bantu di beberapa di sekolah-sekolah tertentu itu, kemudian ada sarana-sarana untuk itu. Nah, sehingga contoh sederhana kemudian tahun ini besok kita mau ada lomba kejuaraan Piala Kepala Dindikpora bulu tangkis. Antar anak-anak SD. Ya, kita mulai dari yang dini. Jadi kelasnya kita bagi 2, kelas 3 dan 4, kelas 5 dan 6. Kita sudah mulai itu. Sebentar, kalau kayak kelas khusus olahraga kan ada SMP 13 tuh. Tapi kalau yang SD ini gimana? Tahap awal ada di 5 cabur. Ya Mas Adi ya. Yang tadi disebutkan itu? Kesinambungan dari itu. Kemudian 2023 ada 5, ya Mas. 2024 ada 12. Ada 7. 7. Di 2025 ada 12. 12. Terus? 5, 7, 12. Oh nambah lagi ya berarti? Iya. 2026 kita 14, tambah 2 lagi. Jadi bertahap, kemudian semakin banyak caburnya, harapannya semakin banyak cabur, semakin mulai dari dini kita kenalkan, maka bibit-bibit patriot-patriot olahraga itu muncul ya? Muncul. Paling tidak di anak-anak itu sudah tahu, oh kalau mau olahraga atletik nih, maka bisa mainlah ke SD Pujo Kusuman. Oh jadi satu SD dengan yang lainnya? Beda-beda. Oh beda-beda? Iya. Dan misal di satu SD Pujo Kusuman misal nih, maka tidak hanya anak-anak yang di SD itu yang boleh ikut di atletiknya. Tapi? Dari semua SD silahkan mau main di sana, mau ikut kegiatan di sana dipersilahkan. Oh dengan koordinasi ya tentu saja ya, biar nggak rebutan tempat. Kalau kemudian yang badminton di SD Lempuyang Wangi misalnya. Maka yang tahun ini 2025 di 12 SD 12 cabur, sehingga kita berharap kita tidak pernah bingung, tidak pernah galau tentang ketersediaan atlet. Gitu kan. Sehingga tugas kita berikutnya fasilitasi SD, namun masuk di SPOM. Nah, kemudian fasilitasi yang lain tentunya banyak lagi, nanti pasti support dari DPRD ini yang kita tunggu betul kerjasama kami itu kan, kemudian apa sih yang sesungguhnya dibutuhkan oleh atlet-atlet ini? Sekedar kompetisi kah? Atau yang lebih ujungnya lagi kan gitu? Kerja keras. Tadi kalau olahraga bonusnya prestasi. Kalau sudah prestasi ya pasti ada lagi nih di atasnya. Nah ini
Tapi ini perlu dukungan yang luar biasa juga. Oke, Gitu, oke. Kak. Ya. Pak Sekretaris Komisi D sudah mencatat. Ya Pak, dukungannya ditunggu ya Pak ya, wakil itu pasti ya. ya. Oh iya, wakil ya. Sudah ditunggu ya Pak ya. Untuk kira-kira berarti pemetaannya, kalau saya sebagai masyarakat ya yang mendengar ini tadi, pemetaannya adalah teman-teman SD kita, sekolah-sekolah ini kemudian membutuhkan fasilitas-fasilitas berdasarkan olahraganya masing-masing ya. Tadi yang ini ada atlet, yang ini ada atletik, yang ini ada bulu tangkis, yang ini ada apa gitu ya. Itu kan membutuhkan perhatian-perhatian khusus dan Jerbasuki mau beo pasti nggih Pak. Oh, ya oke baiklah. Karena penjenengan kan langsung Pak Ardi kan langsung ke teman-teman yang ada di atlet-atlet kita, pelatih di lapangan, betul. Oke, apa yang Bapak bisa ceritakan ke kita dengan adanya program yang keren sekali ini? Artinya besok kalau ada permintaan lomba apa, langsung bisa dipetakan. Oh ini ngambilnya dari sana. Cerdas banget sebetulnya ya kota akan hal ini. Apa yang Bapak bisa ceritakan ke kita? Ya, ini memang kegiatan kita yang SPOM ini awalnya emang saya selalu berkomunikasi dengan teman-teman pelatih terutama. Jadi apa yang kira-kira dibutuhkan oleh anak-anak kita ini, apa yang bisa kita fasilitasi, bagaimana mereka bisa tahu bahwa pemerintah daerah ini hadir di tengah-tengah mereka, memberikan perhatian kepada mereka. Nah ini awal terbentuknya SPOM itu dari itu. Ya, jadi awalnya emang betul tadi di tahun 2023 kita bentuk ada 5 cabang olahraga. Tahun 2024 ada 7, 2025 ini ada 12. Nah rencana ke depan memang mungkin ini agak seperti kurang realistis mungkin, tapi saya berharap dari 33 cabur ini bisa kita perhatikan dan kita bisa masukkan dalam SPOM ini. Oke. Nah, ini harapan saya. Jadi apa kesulitannya sebetulnya? Kenapa harus pakai anggaran. kata? Anggaran. Oke, baiklah. Tapi saya belum mau menyampaikan anggaran. Oh iya. Oh ya, tidak saya tanya ya. Iya, jadi Ya, tapi yang jelas kan kita terus bergerak. Ya. Jadi memang bertahap ya. 5, 7, 12, 14 ya. Maka tahun berikutnya ya kita secara bertahap insya Allah kita tetap Tambah-tambah lagi ya. Harapannya memang ujungnya di 33 atau mungkin nanti muncul lagi cabang baru. Misalnya dari Pak Ang ini kan beliau juga pembina salah satu cabur juga. Apa Pak? Nah. Dulu kan sebenarnya kebetulan dimasukkan dalam PAPSI, tapi kan kurang atau aktivitasnya masih terhambat itu. Terus kemarin itu mencoba, tapi ya juga belum real masuk dalam lingkup itulah. Tapi kita mendorong ya karena ya itu tadi Jerbasuki mau beo karena memang kemarin itu keolahragaan itu belum masuk, baru masuk di PON aja baru kemarin yang kemarin di Aceh itu. Nah itu kan yang itu loh Bu, yang olahraga barongsai itu loh. Oh. Nah, itu bisa masuk di kesenian, bisa masuk di olahraga. Oh Bapak membina itu? Ya, salah satu ada sasana yang kita support lah. Oke. Ya, di kota Yogyakarta juga. Di kota Yogyakarta. Oh iya pasti ya Pak. Pastilah. Yang jadi apa Pak? Yang gede apa yang anak-anaknya? Nah, kebetulan prestasinya real Bu, itu ya. Keren ya? Iya, lumayan kemarin kan sampai juara apa Pak? Di Bupati Sleman itu juara 1, kemarin di Porda itu nomor 2. Sebenarnya kan ya tadi sempat kita diskusi kaitannya dengan fairnya untuk juri itu karena memang ada hubungannya dengan artnya itu ya Pak ya. Iya. Oke. Itu kan belum terrealisasi Pemkot yang kepengurusan itu, jadi masih bias rancu di situ, ambigu untuk penilaian itu kan. Jadi harapannya kan kalau fair itu nanti menumbuhkan semangat anak-anak yang pemain-pemain itu, karena kita eman-eman kalau kayak menghambat prestasi itu kalau tidak fairan penilaian itu. Oke, baik. Tapi apapun hasilnya karena nggak bisa diganggu gugat ya kita sportif ya. Iya, terima itu sebagai bentuk harus dijaga. Oke, baiklah. Itu. Oh, tapi Bapak pembina juga. Ya, oke, baiklah. Keren ya, Pak. Lakukan. Sambil itu support itu juga kemarin dari awal terbentuknya kan masih belum ada support pendanaan. Dah kita tetap total untuk support karena untuk kegiatan kepemudaan ya. Kemarin di wilayah lah itu. Oh, jangan. Supportnya luar dalam. Iya, lahir batin Iya. betul ya. Nggak hanya pakai anggaran negara, tapi anggaran pribadi. Karena memang kita semangat karena untuk pembinaan generasi muda daripada tahu sendiri kegiatan sekarang generasi muda yang negatif ke itu kan kita ya sangat miris juga. Baik. Jadi ini justru menyelamatkan ya cara berpikir, menyelamatkan hubungan sosial dan sebagainya karena olahraga sportivitasnya dijunjung tinggi. Nah kalau bicara soal pelatih tersedia Pak Ardi? Sangat tersedia. Jadi kalau Anda mimpinya adalah 33 cabur itu semuanya nanti bisa dilakukan, tersedia ya? Tersedia. Dari kota juga? Iya, hanya tinggal beberapa cabang olahraga memang
memiliki pelatih tapi belum bersertifikasi. Nah, ini yang kita dorong terus agar pelatih-pelatih ini memiliki sertifikasi, setidaknya minimal itu harus sertifikasi daerah. Oke. Jadi untuk bisa membawa atlet-atlet ini kan pelatih butuh sertifikasi itu, butuh tes itu kan, jadi mereka bisa membawa atlet-atlet kita ke jadi legal ya, iya, udah ada sertifikatnya gitu. Tidak hanya masalah legal formal bahwa pelatih itu kemudian punya lisensi, kemudian diakui, tetapi bahwa memang proses melatih itu sudah sesuai dengan standar. Jadi misal kalau di Mas Ardi ini kan renang, jadi begitu dasar renangnya tidak sesuai, maka ketika perlombaan juga akan tidak maksimal. Oke. Ya, sehingga mulai dasar kalau dari awal dini itu kemudian metode kepelatihannya betul, maka di jenjang berikutnya itu jauh lebih enak. Tapi kalau jenjang yang di paling dasar itu kemudian ada secara teorinya misal dipraktekkan itu tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka itu harus pekerjaan ulang lagi, mesti ngulangi malah lagi. sia-sia ya? Bukan sia-sia, tetapi ini kan jadi 2 kali proses nanti. Oh, oke. Di jenjang yang dihalusin Pak, nggak boleh saya bilang sia-sia. Padahal intinya sama. Pak Kabid kita. Oke, baiklah. Jadi itulah kenapa. Ini dinas juga mendukung kalau misalnya mereka nanti akan sertifikasi. Betul. Oh iya. Tentunya dukungan yang kita sampaikan itu sesuai dengan kondisi yang ada di kita. Maka tidak serta-merta semua yang dibutuhkan bisa kita support full. Ada beberapa bagian yang kita memang bisa support, ada beberapa bagian yang kita memang butuh support dukungan dari ekosistem yang lain. Baiklah. Ya, mudah-mudahan ini semuanya terwujud nyata ya dari apa yang sudah difikirkan teman-teman di dinas dan kemudian ditindaklanjuti dengan pengkondisian segala sesuatunya gitu. Karena kan ini kaitannya kan menggerakkan orang ya. Jadi ya memang harus semuanya dalam sinergitas yang baik gitu. Kan 2 orang aja kadang-kala susah ya kita mau menyamakan gitu, apalagi sekian banyak orang gitu. Ini perlu tantangan tersendiri ya. Tapi apresiasi yang luar biasa untuk teman-teman dinas khususnya juga yang mengurusi bagian olahraga ini. Saya mau tepuk tangan deh untuk penjenengan semuanya. Boleh nggak kita bicara tidak hanya sesuatu yang dirancang baik, tapi apa kesulitan-kesulitannya ya, supaya masyarakat juga akan bisa tahu gitu. Kira-kira apa Pak Dini? Kecuali biaya, kecuali kemudian sarana dan prasarana gitu ya, karena itu semuanya butuh biaya kan ya. Ada tantangan tersendiri nggak Pak menggerakkan anak-anak, menggerakkan pemuda untuk semangat di bidang olahraga, bahkan berprestasi? Jadi semua hal pasti ada proses, di setiap proses pasti ada riaknya, pasti ada duri-durinya. Nah, itu yang tugas kita bersama, kemudian melakukan mitigasi. Cabur ini ada yang perlu dibenahi di mana. Setiap cabur punya tantangan sendiri. Kita tidak bisa generalisir. Di semua cabur akan begitu. Di beberapa cabur bahkan kita bisa lepas kok itu. Artinya karena semuanya sudah running well. Masyarakat itu sudah luar biasa. Tapi memang di sisi yang lain itu kita memang harus supportingnya di lain dengan cabur tertentu. Nah, ini sama ini beda, sama ini lagi beda gitu. Beda. Karena caburnya beda. Misal olahraga sepak bola, tentunya pengelolaannya beda dengan cabur atletik gitu kan. Atletik ada nomor perorangan sehingga lebih ke individu-individu. Tapi ketika kita berbicara sepak bola pasti 11 plus. Banyak banget kan? Ini cadangannya. Pemain ke-12 ini yang harus lebih kita kelola. Beda lagi kan? Mungkin bisa saya tambahkan sedikit terkait dengan permasalahan di lapangan. Teknisnya itu lebih ke program ya, program kegiatan ini. Latihan mereka itu kan bukan hanya di kegiatan seperti yang kita siapkan SPOM, tapi mereka juga berlatih di klub, mereka juga ada di PAB-nya provinsi, mereka juga ada untuk persiapan event-event tertentu di DIY, seperti prakualifikasi PON dan PON, seperti itu. Penyelarasan program-program inilah yang penting, karena atletnya sama,
Tapi kan program tidak bisa dibuat ini buat program sendiri, kegiatan ini buat program sendiri, kegiatan lain buat program sendiri. Nah, ini yang harus penyelarasan, itulah yang harus kita terus sampaikan kepada pelatih supaya nanti betul-betul peak performanya atlet-atlet ini ada di kejuaraan apa gitu. Jadi persiapan apa? Persiapan umum, di khusus apa para kompetisinya, mereka harus betul-betul itu yang disusun oleh pelatih. Nah, itu kenapa kita selalu mendorong pelatih-pelatih ini pertama mempunyai sertifikasi, minimal daerah tadi, yang kedua juga tentunya pengalaman. Nah, pelatih-pelatih berpengalaman inilah bisa membuat program yang baik seperti itu. Oke, baiklah. Ya, Boleh luar biasa. menambahkan, Pak? Boleh dong, memang. Kaitannya tadi yang seperti Pak Denny bilang tadi, kayak sama Pak Adi tadi. Memang kita kaitannya dengan keluasan wilayah kita di Kota Yogyakarta ya, mungkin khususnya untuk seperti tadi sepak bola itu. Nah, kita kan beda lah dengan kabupaten-kabupaten lain. Kita kaitan keluasan wilayah kita cuma 32 km. Coverage areanya ya Pak. Ya, kita mau penyediaan itu kan susah juga. Ya. Nah, bicara lapangan aja misalnya Pak ya. Nah, ya itu kan itu pun juga nanti bisa mungkin ya kalau di tempat-tempat itu bisa dipakai dari orang wilayah, dari kampung, dari itu kan kita bergantian seperti kita yang ada di di lapangan yang kota gede itu. Nanti kita pengagendaan jadwal kalau untuk latihan di situ juga itu kan kita sangat-sangat untuk ini tantangan lah Pak. Oke, ya. Iya. Ya itu. Kan bikin lapangan susun gitu. Bercanda. Oke, tapi saking karena luasnya ya. Tapi bisa nggak sih kalau gitu diantisipasi dengan sewa lapangan tapi di luar gitu? Bisa. Oh, bisa ya? Iya, salah satu yang kita lakukan karena memang keterbatasan sarananya, memang harus sewa. Misal kalau di Mas Ardi ini kan renang, di Kota Jogja yang layak, yang anu. Yang pakainya mana kalau renang Mas? Pakainya kalau renang itu kita di Depok Sport Center punya Sleman. Oh, jadi kita memang atlet-atlet yang kita bina bukan hanya renang saja, yang tidak mempunyai lapangan, yang tidak punya fasilitas, kita fasilitasi dengan biaya sewa. Jadi itu standarnya memenuhi ya. Jadi kalau misalnya sewa pun ya harus sesuai dengan standar itu yang paling utama. Karena efeknya sangat besar kalau buat atlet. Bagi atlet yang mungkin renang tidak standar mungkin tidak terlalu masalah, cuman permasalahannya pada jarak, kedalaman air itu aja. Tapi kalau bagi atlet yang prestasi kita, yang atlet pelajar kita yang bela diri itu sangat berpengaruh. Karena kalau bela diri latihannya di mana nih? Kalau bela diri ada di beberapa tempat, ada di Dojo Samawi juga ada. Kita fasilitasi di Segoro Armarto juga ada, gor yang kita kelola, yang dinas kelola itu juga ada. Jadi ada beberapa tempat yang dikelola sendiri oleh dinas, tapi ada juga yang kemudian harus sewa, demi untuk memberikan fasilitas yang standar kepada atlet-atletnya Kota Jogja. Betul. Oke, baik. Ini perlu pemikiran memang ya, dan perlu biaya Bapak. Iya, oke. Baiklah, sehingga memang kolaborasi dan sinergi ini harus terus dilakukan. Karena nggak mungkin eksekutif juga bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari Dewan kan, dan Dewan juga nggak akan bisa langsung mengaplikasikan ya Pak, karena memang itu bukan ketugasan penjaringan. Oke, baiklah. Nah, demi Kota Yogyakarta yang terus iklim olahraganya sangat bagus, kemudian juga mudah-mudahan berprestasi, meningkat terus prestasinya, bahkan besok tahun 2027 mempertahankan nomor 1 tadi ya, yang untuk teman-teman ya apa tadi? Popda. Oke, baiklah. Ini ada perencanaan-perencanaan yang besok ke depan mau dilakuin nggak Pak Denny? Iya. Milestone kita yang seharusnya 2027 sudah kita peroleh. Kecapek nih 2025. Ya. Kecepatan sih berarti itu. Ini kan effort kita bersama. Usaha kita bersama untuk akselerasi kan gitu. Kalau kita bisa, artinya kemudian yang sudah proses yang selama ini kita sudah lakukan ini kan kita duplikasi, copy paste modify. Jadi tentu masih ada beberapa bagian yang perlu kita benahi. Ini yang kita benahi. Nah, kalau teknis Mas Adi yang paham betul nih, karena yang gawangi itu. Nah, tapi yakin bahwa ini kita komitmen untuk mempertahankan, maka usaha-usaha kita yang kemarin minimal sama dengan itu. Kalau target berikutnya, karena sudah juara 1, target kita kemudian jumlah medalinya, bukan lagi betul. bukan lagi di rankingnya, tapi jumlah medalinya. Semakin banyak yang mendapatkan medali ya dari atlet-atlet kita. Amin amin ya. Oke, kemarin kan naik kelasnya kecepatan Pak Dewan, jadi yang besok ya harus lebih banyak lagi gitu. Udah pada kelas itu, cuman prestasinya akan lebih banyak lagi. Oke, baik. Untuk itu kan berarti perlu support yang lebih Tentu, pasti kan gitu. Supportnya jelas, karena kemudian yang kita... Ini yang paling jago di bidang apa sih sebetulnya kalau kota? Olahraga apa?
Bela diri. Oh, bela diri. Iya. Bela diri jenisnya? Bela diri akuatik. Concern kita di olahraga pelajar ini, kita concern pada nomor pertandingan yang paling banyak dipertandingkan di multi event seperti Popda. Oke. Nah, termasuk Pepaperda juga. Jadi multi event itu ada beberapa cabur dipertandingkan pada saat bersamaan. Nah, ini Popda. Nah, di Popda itu ada 33 cabang olahraga. Oke. Dari 33 cabang olahraga itu hanya sekitar 12 sampai 15 cabang olahraga yang menyediakan medali di dengan nomor pertandingannya itu lebih daripada 15. Nah, cabur-cabur yang pertama kita bentuk di SEPOM itu berangkatnya awalnya dari situ. Jadi cabur atletik dengan 26 medali emas yang diperebutkan, cabur pencaksilat dengan 19 medali emas yang diperebutkan, cabur renang juga 19 medali emas, karate itu dari 15 medali emas yang diperebutkan. Nah, ini yang kita support mereka di awal supaya meningkatkan prestasi Kota Yogyakarta ini. Oke. Jadi memang ini supaya tepat ya sasaran ya. Strategi. Strategi Iya, betul. Kaitan dengan jumlah medali kan, maka cabur-cabur tertentu memang ini harus kaitan jumlah Digas medali. lagi ya. Iya. Oke. Jadi jelas ya, sudah ada targetnya. Ini oke, baiklah. Ya, ini cara berpikir yang sangat taktis ya sebetulnya ya. Tapi memang segala sesuatu tuh memang bukan hanya bagaimana bersrategi, tapi aplikasinya di lapangan seperti apa. Karena ini menyangkut anak-anak juga ya. Ada nggak keluhan dari atlet-atlet kita? Pasti kalau keluhan. Apa biasanya yang dikeluhin, Pak? Ada beberapa program yang di satu waktu itu kemudian kalau tidak bersamaan, kemudian ini menjadi artinya kemudian berkelanjutan. Misal sekarang masuk di programnya kaitan dia masuk untuk biar kita siapkan untuk Popda. Nah, setelah itu nanti lanjut lagi. Kemudian tadi ada di klub. Maka inilah yang keluhan apa. Jadi ini kan kemudian latihan di sini menu latihannya seperti ini. Latihan yang di klub misal, maka latihan yang di rancu gitu. Ya, kadang-kadang ini yang kemudian PR besarnya kami, kenapa kemudian harus ada sinergi sehingga kemudian misal yang di klub tidak merasa seolah-olah apa yang sudah mereka lakukan pembinaan itu kemudian hilang. Tapi ini berkelanjutan gitu. Oke. Jadi nyambung ya. Iya. Oh, supaya nggak kerasanya masuk di beberapa, kalau kesenian kan sanggar ya, Ya, sanggar ini justru bisa ini nyambung, jangan malah kontradiktif atau menghilangkan salah satu di antara ajaran sanggar tertentu. Ya. Oh. Ini kan kalau boleh saya menambahkan, di olahraga kita samakan dengan klub. Oh, oke. Nah, sementara yang kita perhatikan mereka, kita buat program buat latihan mereka itu kita di level yang berbeda. Oh. Jadi level klub, ya, dengan level daerah. Oh. Tentu daerah lebih di atas daripada level klub ini Oke. tadi. Nah, ya itu yang kita sinergikan dengan pelatih-pelatih, dengan pengurus supaya program-program di klub itu mensupport program yang ada untuk di daerah. Tapi ini perlu kelegaan hati juga sebetulnya ya, dari siapapun gitu, supaya tidak merasa satunya lebih oke, satunya nggak penting gitu. Jangan sampai merasa seperti itu ya. Karena manusia ini kan bukan alat yang tinggal pencet-pencet, tapi ada hati, ada rasa. Ya, terima kasih banyak. Saya pengen ngobrol lebih panjang lebar, cuman kayaknya saya harus nyita waktu bapak-bapak ini kan lebih panjang. Next kita kembali ketemu ya. Tapi saya pengen Anda bertiga katakan apa yang sekarang ini sedang dilakukan dan paling penting untuk diobrolin. Saya ke Pak Ardi dulu ya, Pak Denny terakhir. Apa Pak Ardi? Harapannya apa sebetulnya? Baik itu untuk pemerintah maupun untuk masyarakat. Kalau saya buat masyarakat, terutama atlet-atlet pelajar kita, saya sebenarnya singkat selalu saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan dengan pelatih, dengan anak-anak. Saya sampaikan dengan mereka bahwa kalian hanya tinggal berlatih, saya bilang. Oh, jadi nggak usah mikir macam-macam? Iya, kalian hanya tinggal berlatih. Berlatih tekun, rajin, semangat buat prestasi untuk Kota Yogyakarta. Selebihnya nanti pemerintah yang akan memikirkan bagaimana, apa yang reward buat anak-anak yang berprestasi. Nah, ini tadi juga saya ingin menambahkan mungkin sedikit. Pak Dewan kita ini sudah menyetujui bonus kita nanti untuk anak-anak di Popda. Oh, boleh tepuk tangan nggak untuk Pak Dewan? Sudah setuju untuk bonus itu? Sudah setuju, jadi bahkan sudah siap untuk kita bagikan. Oh, baiklah. Terima kasih Pak Dewan. Ini supportnya luar biasa ya. Iya. Oke, baik. Mudah-mudahan terrealisasi ya untuk yang akan datang. Oke, ada lagi, Sampon?
Cakep. Pak Dewan apa yang mau disampaikan? Sama harapannya itu loh Pak. Kemarin kan kaitannya dengan kalau non saya ya mungkin itu di luar kan kalau ada kecelakaan di waktu apa kompetisi Berlatih atau waktu kompetisi. berlatih kan ada istilah tanggungan seperti BPJS kan itu belum kemarin bahasanya belum real ya Mas ya. Oh, ini jadi PR ya? Nah itu juga, cuman belum tahu kan hasil dari raperda kemarin untuk pembahasan regulasi tentang keolahragaan kemarin ya Pak. Mungkin nanti kita kulik lagi kaitannya dengan itu. Dan mungkin untuk sport-sport ya mungkin untuk seperti tadi yang yang saya bilang tadi kaitannya dengan untuk apa kejurian yang lebih fair juga nanti biar tidak mematahkan semangat anak-anak muda juga. Baik. Karena ini memang bibit-bibit dari kita harapannya untuk prestasi ke depan untuk membangun anak-anak muda juga untuk menularkan kegiatan-kegiatan mereka untuk hal yang positif lah. Baiklah. Ini bisa jadi usulan untuk penyelenggaraan ya sebetulnya ya. Mungkin nanti kalau dari anggaran kita siap karena kita sering juga komunikasi dengan taruh kata tadi yang mungkin kita pembahasannya lebih ke yang olahraga yang istilah yang mungkin yang saya minta maaf yang normal ya mungkin yang ada yang disabilitas itu juga kemarin kita juga apa untuk komunikasi untuk apa seperti audiensi kita harapannya dari apa itu kita siap support juga karena memang dari Pak Denny tadi juga yang keolahragaan yang teman-teman yang disabilitas itu juga ada prestasi juga makanya kita kan perhatian kita tidak diskriminatif dari teman-teman yang itu. Ini inklusif ya berarti ya. Siapapun yang memang berprestasi dan berhak mendapatkan bonus ya itu akan diberikan. Baik. Terima kasih Pak Dewan ya. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan penjenengan dan kawan-kawan yang ada di Dewan ini menjadi support yang luar biasa untuk atlet-atlet kita semangatnya di untuk Kota Yogyakarta ya. Pak Denny monggo. Ya. Pemerintah harus hadir dalam pengembangan olahraga. Prestasi itu memang menjadi ukurannya. Tetapi yang lebih penting bahwa olahraga ini kita berusaha menumbuhkan budaya olahraga yang sehat, inklusif, dan membanggakan untuk kita semua. Ekosistem ini menjadi artinya kebersamaan kita bersama dalam sebuah ekosistem olahraga ini yang harus selalu kita pupuk, kita uri-uri, gitu. Sehingga semuanya berujung kepada hal yang sama. Baiklah. Terima kasih banyak Bapak-Bapak yang luar biasa. Pak Denny terima kasih. Pak Dewan, matur nuwun. Ketemu lagi Pak untuk hal baik berikutnya. Pak Ardi terima kasih ya. Sama-sama. Selamat melatih anak-anak luar biasa kita di Kota Yogyakarta. Baiklah. Mudah-mudahan besok kita saksikan lagi prestasi demi prestasi diraih ya. Amin. Salam sehat penuh semangat tentu saja ya. Baiklah. Salam olahraga Jaya. Ya. Baik, pemirsa. Hampir 40 menit kita ngobrol di sesi ini. Saya gangguin nih waktu bapak-bapak ini, tapi ini demi memberikan informasi kepada Anda. Karena apa yang sudah dilakukan ini harus dipertanggungjawabkan. Kepada siapa? Kepada Anda, masyarakat Kota Yogyakarta yang sekarang ini sedang menyaksikan acara kita Podcast Editalk Jogja bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Sekaligus juga didukung sepenuhnya oleh DPRD Kota Yogyakarta, khususnya Komisi D. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.